Halo semua, bagaimana kabar kalian? Langsung saja kita lanjutkan video alur cerita manhwa yang berjudul Tales Demon and God. Melanjutkan cerita sebelumnya, di mana Shen Hong meminta maaf kepada Duan Jian atas tindakan yang dilakukan oleh Shen Xiu dan Shen Yan. Pengawal keluarga keramat membantu Shen Xiu untuk berjalan. Shen Hong mencoba mengundang Duan Jian ke keluarga keramat dan juga berkata, kota Glory sudah mengurung dirinya menjadi seekor kura-kura yang bersembunyi di dalam cangkangnya. Duan Jian pun bingung apa yang dibicarakan oleh Shen Hong. Kembali ke Nili, dia berkata, akhirnya tenang juga. Paman dan Ning-er, kalian jangan terlalu memikirkannya. Lakukan saja apa yang ingin kalian lakukan. Ning-er, jangan khawatir. Kalau mereka berani datang untuk menindasmu, beritahu saja aku. Aku pasti akan mengurus mereka. Nili berkata kepada ayah Ning-er, Paman, malam ini kita akan mengurus keluarga keramat. Saat itu terjadi, tolong jaga diri Paman. Kemudian Nili pun pergi. Beberapa saat kemudian, orang-orang di perjamuan pun membicarakan kekuatan Duan Jian. Mereka mempertanyakan apakah dia benar-benar anak buahnya Nili. Tetua Yeshuo berpikir, sebenarnya apa yang dilakukan Nili sampai membuat Duan Jian sepatuh itu. Banyak orang ingin bersulang dengan patriark keluarga Nili, membuatnya berpikir, hanya mereka yang memiliki kekuatan yang dihormati. Semua berkat Nili. Ayah Ning-er pun datang untuk bersulang dengan patriark keluarga Nili dan memperkenalkan Ning-er. Patriark Ning-hai menyapa Ning-er dan berkata, terima kasih banyak patriark keluarga Xiao, biar aku meminumnya dulu untuk mengungkapkan rasa hormatku. Dalam hati Ning-hai berkata, Nili berani membela Xiao Ning-er, bahkan sampai mau menyinggung keluarga keramat. Bukankah Nili suka dengan putri raja kota? Para pahlawan memang berasal dari kalangan muda. Kemudian bertanya kepada Ning-er, sampai di mana tingkat kultivasi Ning-er? Ayah Ning-er menjawab, dia baru saja berada di puncak peringkat emas bintang 2. Aku yakin dia akan segera menerobos ke bintang 3. Ning-hai pun berkata dalam hati, ini luar biasa. Dia tidak buruk untuk menjadi istrinya Nili. Jika Nili tidak pantas untuk putri raja kota, kurasa Xiao Ning-er bukan pilihan yang buruk. Dia juga tinggi, langsing, dan cantik. Mereka pasti akan menjadi pasangan yang serasi. Patriark Ning-hai berkata, karena kamu adalah teman baiknya Nili, tolong jaga Nili dengan baik. Kalau ada waktu senggang, sering-seringlah datang ke keluarga kami. Ning-er pun menjawab, terima kasih Patriark, aku pasti akan melakukannya. Nili bergumam, tidak menyangka keluarga kecil kami akan menjadi pusat perhatian. Sebelum perjamuan dimulai, para ahli dari berbagai keluarga bangsawan saling berbincang, terutama keluarga Tanda Langit. Mereka banyak menghadapi tamu untuk menawarkan mereka bersulang atau ngobrol. Seakan-akan mereka yang menjadi tuan rumah. Tetua Yeshu meminta Nili untuk memimpin acara ini. Tidak perlu terburu-buru untuk memulainya. Toh pemilik kediaman Raja Kota juga belum datang. Sudah 1 jam seharusnya sudah selesai. Aku jadi penasaran dengan situasinya. Dia pasti akan berhasil. Tetua keluarga keramat yaitu Shen Hong merasakan keluarga kami sedang disudutkan oleh keluarga badai salju. Dan sekarang bocah itu. Tidak satupun dari keluarga lain berani menyapa kami. Meskipun tempat duduk kami berada di tengah, tapi kami seperti diasingkan. Kemudian, Huyan Xiong menepuk pundak dan menyapa, saudara Shen Hong, sudah lama kita tidak minum bersama. Karena kali ini kakak Yesong menjadi tuan rumahnya, kita ambil kesempatan untuk minum-minum bersama. Akhirnya mereka berdua minum bersama. Shen Hong berpikir, Huyan Xiong adalah saudara angkatnya. Dia tidak akan dicurigai meski dia berbicara dengan kami. Ada apa ini? Suasana ini rasanya janggal. Yesong yang jadi tuan rumah sebenarnya sudah mati atau belum? Jika yang dikatakan Yehan benar, maka selama perjamuan ini keluarga badai salju pasti akan didesak untuk penggantian posisi raja kota yang baru. Namun, jika tidak mati, seharusnya kami menjadi incarannya. Tapi kenapa dia belum juga muncul? Benar juga. Yesong pasti sudah lama diracuni dan mati secara tragis. Kita lihat berapa lama lagi kau bisa menyembunyikannya. Semua ahli dari seluruh kota Glory berkumpul di sini untuk menunggu kedatangan Yesong. Kenapa aku tidak merasakan adanya kesedihan? Malam semakin larut. Seluruh pelosok dari kota Glory sudah semakin sepi. Hanya lampu di kediaman Raja Kota yang masih menyala. Dan para penjaga pun sudah bersiap siaga. Berpindah ke depan aula perjamuan, seseorang datang menyelinap dan mengaku kalau dia adalah orang dari keluarga Huyan. Penjaga kediaman Raja Kota pun mengantarkan menemui patriark keluarganya. Kemudian orang tersebut memberikan suap kepada penjaga aula Raja Kota. Akhirnya mereka menerima suap tersebut dan mengantarkannya. Akan tetapi mereka tidak mengantarkannya ke aula Raja Kota. Kemudian penjaga itu menutup mulutnya dan membuatnya tidak sadarkan diri. Kemudian dia berkata,
Ternyata pengkhianat dari keluarga keramat. Kami sudah mengingat wajah kalian semua. Geledah dia. Penjaga itu berkata, tidak ada apa-apa di sini. Dia datang untuk menyampaikan pesan. Keluarga keramat sudah mulai beraksi. Patriark sudah memberikan perintah. Kalau ada anggota keluarga keramat yang mencoba keluar atau masuk, mereka harus dibunuh tanpa ampun. Berpindah ke dalam aula perjamuan, terlihat Huyan Xiong masih mengajak Shen Hong minum. Kemudian dia memecahkan mangkok minuman tersebut, yang membuat suasana menjadi tegang. Anggota keluarga keramat pun bangun dan mengambil senjata mereka. Orang-orang pun tersentak melihat anggota dari keluarga keramat yang tiba-tiba mengeluarkan senjata. Shen Hong menegur anggota keluarga keramat dan menyuruh mereka memasukkan senjata mereka kembali. Huyan Xiong tertawa dan berkata, kalian semua benar-benar membuatku kaget. Tak kusangka kalian sampai mengeluarkan senjata di perjamuan. Mereka yang tidak paham akan mengira kalau keluarga keramat akan memberontak, tapi tidak ada untungnya memberontak. Jadi kurasa kalian tidak mungkin melakukannya. Shen Hong mengatakan, kalau keluarga keramat telah terikat dengan kota Glory, jadi tidak ada untungnya memberontak. Orang-orang pun mengobrol, mengatakan kalau keluarga Badai Salju dan keluarga keramat tidak akur. Tapi kurasa keluarga mereka tidak sampai seburuk yang kita bayangkan. Yeshuo berkata, sepertinya saudara Huyan sedang menguji keluarga keramat. Dari yang dilihat, sepertinya keluarga keramat memiliki niat untuk mengkhianati kami sejak awal. Tetua Yeshu juga berkata, si brengsek Shen Hong itu memang memiliki ambisi yang licik. Sejak lama dia sudah mengincar posisi Raja Kota. Kalau tidak, dia tidak mungkin menggebu-gebu menjodohkan Shen Yue dan Xiun. Kelemahan terbesar kami, karena Raja Kota tidak memiliki seorang putra, melainkan hanya seorang putri. Pengkhianat Yehan sudah membuat keluarga kami malu. Shen Hong bergumam. Gara-gara kejadian tadi, situasi kami malah menjadi semakin canggung. Padahal rencanaku sebelumnya sudah sempurna, tanpa harus melakukan usaha keras. Kami bisa menggulingkan kepemimpinan keluarga Badai Salju. Tapi sekarang, karena kehadiran bocah ini, membuat semua rencanaku hilang bagaikan debu. Siapa bocah ini sebenarnya? Kenapa dia selalu menentang kami? Apa mungkin keluarga kami sudah berbuat sesuatu kepadanya di kehidupan sebelumnya? Sekarang kami sudah tertindas oleh keluarga Badai Salju di hadapan semua orang. Jika kami terus membiarkannya, lama-lama keluarga kami akan diasingkan. Hanya satu cara yang bisa kami ambil. Berpindah ke kediaman keluarga keramat, terlihat Yesong dan pasukannya sudah menyingkirkan para penjaga. Yesong berkata, tak kusangka kalau Shen Hong masih meninggalkan banyak ahli peringkat emas di kediamannya. Rantai mereka dan kita masuk. Saat Yesong masuk, terdapat pelindung yang sangat kuat, yang dipasang oleh leluhur keluarga keramat. Kemudian Yesong pun bergabung dengan roh iblisnya untuk menghancurkan pelindung tersebut. Yesong mencoba menyerang pelindung tersebut. Kembali ke aula perjamuan, Shen Hong berpikir, dari tadi semua orang mengobrol dan tertawa, tapi tak seorang pun membahas inti dari permasalahan. Jadi apa tujuan kalian mengundang kami? Aku merasa mereka sedang mengulur-ngulur waktu. Jadi apa sebenarnya yang direncanakan keluarga Badai Salju? Aku hampir membawa seluruh ahli ke sini. Bagaimana kalau... Shen Hong pun memukul meja dan berkata, semuanya, hari ini kediaman Raja Kota memanggil kita semua ke sini, yang katanya untuk membahas cara menghadapi serangan iblis buas. Tapi kemana Raja Kota? Semua undangan sudah hadir. Berapa lama lagi kita akan menunggu? Sampai sekarang, kenapa Raja Kota masih belum menunjukkan diri? Nili berkata, tidak ada yang perlu Tetua Shen Hong cemaskan. Raja Kota sedang ada keperluan, dan tidak lama lagi akan kembali. Untuk sementara, aku akan memimpin perjamuan ini. Jadi Tetua Shen Hong tidak perlu repot-repot berbicara. Shen Hong tertawa, sangat lucu. Perjamuan sepenting ini akan dipimpin oleh bocah bau kencur. Apa ini lelucon keluarga Badai Salju? Semua orang di sana berbicara. Jadi dia adalah Nili yang jenius itu, yang menggunakan metode ajaib untuk melawan serangan iblis buas. Orang-orang tidak ada yang protes kalau Nili memimpin perjamuan tersebut. Shen Hong pun kecewa karena Nili mengambil perhatian banyak orang. Bahkan tidak ada yang merespon perkataanku. Apakah kedudukanku sudah kalah dari bocah bau kencur? Ning-er bergumam. Dia menerima banyak tekanan, tapi tidak sedikit pun merasa gugup. Nili sangat luar biasa. Semakin aku berusaha mendekatinya, semakin aku menyadari jarak yang besar di antara kita. Shen Hong berkata, karena banyak patriark keluarga yang hadir, aku ingin berbicara sesuatu. Keluarga keramatku sudah melindungi kota Glory selama berabad-abad. Jadi, kami boleh dikatakan sangat royal kepada kota Glory. Tapi sekarang aku merasa kecewa. Raja kota termakan omongan manis dan menekan keluarga keramatku dengan berbagai cara. Saat keluarga keramatku menderita kerugian besar, aku ingin Raja kota hadir. Jadi, aku ingin bertanya secara langsung kepadanya. Apa yang dilakukan keluarga keramat kami salah? Sehingga kami harus menerima penghinaan seperti ini. Keturunan keluarga kami melakukan hal yang tidak pantas dan tanpa sadar menyerang Tuan Muda Nili. Cekcok dan masalah antara anak muda itu hal yang biasa. Aku harap Tuan Muda Nili mau memaafkan mereka. Orang tua ini meminta maaf kepadamu.
Tetua Yeshu berkata, si tua bangka Shen Hong itu pintar sekali memutarbalikkan fakta. Dia menyalahkan semua masalah kepada Nili. Tetua Yeshuo berkata, kita lihat bagaimana Nili mengatasinya. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Jadi kita akan lanjutkan pada video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.